Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Seperti biasa di sini dengan kegiatan di warung sembako. Oh ya, banyak banget nih dari teman-teman yang selalu menanyakan belanja di mana, bagaimana cara menemukan grosir yang murah. Nah, di sini saya coba berbagi pengalaman aja ya. Pengalaman cara saya belanja, cara mencari grosir murah. Kalau murah di sini itu sebetulnya relatif ya, karena mungkin tiap-tiap tempat itu berbeda-beda ya untuk harga pasarannya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan harga terbaik di tempat terdekat, di sini biasanya saya melakukan cara ini ya, yaitu langsung survei harga ke grosir-grosir dengan cara belanja. Belanjanya itu disarankan jangan hanya sekali ya. Kita perlu waktu juga untuk bisa menemukan grosir mana yang harganya lebih murah. Misal, daerah kita ada 3 grosir terdekat. Kita bisa mensurveinya dengan belanja langsung ke setiap grosir. Belanjanya juga jangan hanya sekali atau jangan hanya sedikit karena untuk melihat harganya ya. Belanja seperti biasa aja. Belanja harian untuk melengkapi kebutuhan warung sembako kita. Misal, hari ini belanja di grosir A. Besok kita belanja di grosir B. Kemudian besoknya lagi kita belanja di grosir C. Nah, dari situ kita bisa catat untuk harga-harga barang di setiap grosirnya. Dan kita juga bisa menilai untuk karakter setiap grosir juga ya. Ada grosir yang masih manual mencatatnya. Yang manual seperti itu pengalaman saya ada aja. Penjualnya yang ngasih harga tidak sama ke pelanggan lainnya. Biasanya dia juga sambil menilai pelanggan baru itu apakah akan terus berlangganan atau hanya beli sesekali. Kalau berlangganan nanti harganya bisa dikasih turun lagi. Nah, maka dari itu perlunya waktu untuk bisa menilai karakter setiap grosir ya. Tapi tidak semua yang masih manual seperti itu juga ya. Ada juga yang konsisten ngasih harga meski hanya belanjanya sedikit ataupun belanjanya sesekali. Berbeda dengan grosir atau agen yang sudah menggunakan komputer. Itu biasanya konsisten dalam ngasih harga. Jikapun mau dibedakan langganan, biasanya ada kartu member seperti itu. Jadi bila mana belanja, misal kita belanja itu suka sama suami ya, kemudian pas suaminya lagi ada halangan, kita belanjanya nyuruh orang lain. Nah, meskipun orang lain tapi bawa kartu member itu harganya akan tetap harga member ya. Dan jikapun ada pengumpulan poin, belanja mau sama siapa aja itu masuk ke member. Tidak akan takut untuk dimahalin harganya. Berbeda kalau kita belanja ke grosirnya yang biasa ya, yang masih manual. Kalau kita belanjanya bukan oleh orang yang biasa belanja, itu biasanya grosirnya ngasih harga berbeda ya, karena nggak tahu apakah orang ini masih sama dengan orang yang biasa belanja. Nah, untuk solusinya, jika kita belanja ke grosir manual ya enaknya kita pakai buku ya, buku khusus. Jangan pakai kertas selembaran ya. Jadi, jika suatu saat belanjanya nyuruh orang lain, yang punya grosirnya bisa melihat histori belanjaan sebelumnya ya,
bahwa ini adalah toko yang biasa belanja ke sini. Nah, kemudian cara mencari grosir yang murah dengan cara lain, misal kita punya informasi dari orang lain mengenai grosir yang murah. Ya, kita ambil informasinya, kemudian survei sendiri juga ya. Perhitungkan juga untuk biaya bensinnya. Jikalau misal grosir yang disarankan itu ternyata jaraknya jauh, apa akan menutupi biaya ongkosnya? Kita tetap harus mempertimbangkannya juga jika kita terbatas untuk pergi belanja sendirian dengan jarak jauh. Pertimbangkan antara yang jauh dan yang dekat, lebih gampang atau lebih untungan yang mana. Kalau cara belanja saya juga belanjanya dari beberapa tempat ya, karena tidak semua barang komplit di satu grosir atau satu agen. Tetap, saya juga awalnya mensurvei grosir mana yang murah, grosir mana yang barangnya lengkap, dan ternyata memang tidak bisa menentukan dari satu tempat aja ya. Untuk belanja harian, karena saya belanjanya belanja golang, jika ada uang cepat-cepat restock barang, saya memilihnya grosir yang dekat-dekat aja ya. Untuk harga tetap dipertimbangkan ya, dan juga mempertimbangkan biaya ongkosnya juga. Jika ada yang dekat dengan ongkos lebih hemat, kenapa enggak gitu ya? Bisa bolak-balik belanja juga jika barang cepat habis. Nah, untuk agen yang agak jauh, biasanya saya belanjanya seminggu sekali, sambil nyetok barang yang nggak ada di grosir yang biasa saya belanja tiap hari ya. Kemudian saya juga suka belanja ke Indogrosir. Itu dijadwalin juga ya. Biasanya saya belanja ke Indogrosir itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Dicari juga barang-barang mana yang harganya murah. Biasanya saya stok karena untuk mencukupi beberapa hari itu ya. Dan juga jika belanjanya kartonan itu akan lebih murah daripada yang rencengan. Kemudian saya juga tidak terlepas belanja ke pasar ya. Awalnya belanja di pasar juga sama ya, survei beberapa jongko dan bandingkan harganya. Dan alhamdulillah dapat yang miring dan gak usah ditawar-tawar lagi. Biasanya ke pasar saya beli persembakoan ya, seperti terigu, gula, minyak, tepung-tepungan, jajanan. Untuk jajanan-jajanan di pasar itu komplit ya, banyak macam-macam jajanan. Biasanya anak-anak itu suka nyerbu jika ada jajanan baru dan unik-unik. Nah, kemudian bagaimana dengan sales-sales yang datang ke warung? Apakah lebih mahal atau lebih murah? Maka dari itu, kita harus punya catatan barang-barang, catatan harganya. Jadi, jika ada sales yang datang ke warung, kita tahu harga standarnya berapa. Jadi, tidak akan merasa ketipu. Karena tidak semua sales resmi dari distributor langsung ya. Banyak juga sales-sales pribadian yang memang incaran jualannya ke warung-warung. Nah, itu ya teman-teman cara saya belanja mencari barang dan mencari harga murah. Semoga teman-teman yang mau buka usaha sembako ataupun sudah punya usaha sembako tetap semangat ya. Memang dalam menjalani sebuah usaha itu tidak selalu mulus. Dengan semangat dan pola pandang positif, insya Allah hambatan dan rintangan apapun akan lebih ringan menghadapinya. Semoga videonya bisa dipahami dan juga bisa menjadi motivasi ya bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.